Wanita itu dulunya adalah agen rahasia top. Saat ia berada di dalam pesawat, penerbangan itu tiba-tiba dibajak oleh sekelompok teroris. Salah satu pembajak memaksa pramugara untuk membuka daftar penumpang di ruang penyimpanan. Namun tanpa mereka sadari, Lena sudah menunggu di sana sejak awal. Dia melompat dari atas dan menumbangkan si pembajak hanya dalam sekejap. Pramugara itu melongo kagum. Siapa sangka penjual kue goreng ini ternyata sekuat itu. Sementara itu, suaminya tak tahu kemana Lena menghilang. Setelah menenangkan putri mereka, ia diam-diam pergi. Ternyata, pria itu adalah agen dari Badan Intelijen Nasional Korea dengan misi memata-matai Lena, seorang agen asing. Ia menuju kamar mandi untuk mencari Lena, tapi tak menemukannya. Ia pun menyelinap ke ruang kantor dan menggunakan keahliannya di bidang komputer untuk mengirim sinyal darurat ke markas pusat. Di sisi lain, Lena sudah menyamar mengenakan seragam pramugari dan bersiap menghadapi para pembajak sendirian. Begitu keluar, ia langsung berhadapan dengan salah satu penjaga. Dengan cepat ia menumbangkannya, mengambil pisau patah, menyelipkannya di pinggang, dan terus maju. Saat tiba di kabin utama, ia hendak melancarkan serangan kejutan, namun matanya langsung menangkap sosok putrinya. Tak ingin ketahuan, ia buru-buru memakai topi lebar, lalu menyerbu para pembajak dan bertarung tangan kosong. Para penumpang hanya bisa terpaku menyaksikan bagaimana Lena mengalahkan mereka hanya dalam beberapa gerakan. Namun kemudian muncullah pemimpin para pembajak, mantan rekan Lena sendiri. Dulu, ketika Lena membelot, dia mendapat perintah untuk membunuhnya. Dalam pengejaran itu, Lena sempat menembaknya dan meninggalkan luka. Di saat yang sama, suami Lena yang baru saja mengirim sinyal SOS ditangkap dan dijadikan sandera. Para pembajak mengancam akan membunuhnya, memaksa Lena menyerah. Mereka pun mengikat keduanya. Melihat orang tuanya ditawan, sang anak menangis. Lena mencoba memberi isyarat lewat tatapan, tapi pemimpin pembajak menyadarinya. Ia mulai curiga bahwa gadis kecil itu adalah putri Lena. Lalu berjalan mendekat sambil menodongkan pistol. Dengan cepat, si gadis berpura-pura menjadi aktris terkenal di pesawat itu, Anna, sambil berteriak, "Mama!" Anna hanya bisa melongo kebingungan. Di tengah situasi itu, sang suami akhirnya mengaku. Ia berkata bahwa awalnya ia mendekati Lena karena tugas, namun seiring waktu ia benar-benar jatuh cinta. Ia bahkan keluar dari dinas demi bisa menikahi Lena dan hidup normal bersamanya. Lena kemudian mengungkap alasan sebenarnya mengapa para pembajak mengincarnya. Bertahun-tahun lalu, ayahnya menciptakan senjata mematikan untuk militer, dan tombol pemicunya terhubung ke retina mata Lena. Karena itulah, mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Namun ketika mereka mengira sudah menang, sebagian pembajak malah berkhianat pada pemimpinnya sendiri. Mereka berencana menjual Lena kepada kelompok teroris dengan harga yang sangat tinggi. Mantan pemimpin pembajak yang dikurung bersama Lena akhirnya berbicara. Ia mengaku, dulu sebenarnya berniat membiarkan Lena pergi karena menghargai masa lalu mereka sebagai rekan. Tapi sebelum sempat, Lena menembaknya. Lena pun menjelaskan bahwa saat itu ia dikepung dan tak tahu siapa kawan atau lawan. Ia sengaja menembak meleset. Kesalahpahaman pun akhirnya terhapus. Tiba-tiba, pramugara yang sejak awal ingin jadi agen rahasia menerobos masuk dari atap pesawat untuk menyelamatkan mereka. Tapi malah kaget saat melihat mantan pemimpin pembajak di sana. Setelah sedikit kekacauan, akhirnya ia paham bahwa pria itu kini di pihak mereka dan membantu membebaskan semua orang. Mereka pun melancarkan serangan balasan. Dengan bantuan para penumpang, mereka berhasil menaklukkan sisa pembajak. Tapi saat semua tampak selesai, seorang pria tua muncul dan menyandera putri Lena. Dialah dalang dibalik semua ini, orang yang juga telah membunuh ayah Lena. Mainan yang ia berikan pada gadis kecil itu ternyata bom waktu. Ia berkata, jika Lena menyerah, tak akan ada korban lain.